batu Hajar Aswad itu adalah batu yang dipertahankan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan, diperintahkan untuk menjadikan kiblat seluruh umat muslim di muka bumi. Itu yang pertama. Ya. Itu yang dipertahankan oleh Rasulullah untuk dijadikan yang namanya yang namanya kiblat untuk seluruh umat muslim di muka bumi. Kedua, kenapa ada kubu setengah itu? Karena itu titik pusatnya. Contoh begini, ketika kita ke Masjidil Haram, tidak mungkin dong kita menghadap ke pintu, ya kan? Nah, sedangkan Masjidil Haram itu gede. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya Ka'bah. Nah, semua orang yang naik haji atau umroh itu memutari Ka'bah itu, menghadap ke Ka'bah. Itu hanya kiblat, Pak, menghadap. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggan untuk menciummu. Itu kata sahabat. Nah, di mana yang kita pahami adalah setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sunnah bagi kita, umat Islam. Sunnah apa? Sunnah itu apabila kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukan, tidak masalah. Itu sunnah. Nah, salah satunya adalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu adalah salah satu sunnah, yaitu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini adalah orang yang kami paling cintai di muka bumi ini, karena dialah yang membawa kita yang namanya ke dalam Islam. Nah, maka dari itu orang-orang yang sampai ke sana dengan bangga, pasti dengan bangga ketika mereka berhasil mencium apa yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan menghapus dosa? Karena kita mendapatkan pahala ketika kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sunnah. Begitu, Pak. Iya. Jadi bukan tentang mencium batunya atau apanya, bukan. Nah, ini Bang Rashid, itu ketika itu dibuat itu apakah waktu zamannya Nabi Muhammad kah atau sesudahnya Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada, tetapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Oh, berarti barang itu intinya sebelum Nabi Muhammad sudah ada ya? Di dalam ajaran kami, di dalam ajaran kami sebagai umat Muslim, tidak satupun semua nabi, semua rasul pernah melakukan yang namanya tawaf. Paham. Di dalam ajaran kami, gitu. Berarti kan saya pengen tahu berarti kan intinya itu dibuat sebelum Nabi Muhammad, betul ya? Betul ya? Ya, betul. Oke, maka kembali gini Bang Rashid. Oke, ini kan kalau kita nengok kadang-kadang mereka diskusi itu kan ngomong lah ya, itu ada yang suka menghujat. Inilah yang saya mau tahu kan fakta sejarah ini Bang Rashid, fakta sejarahnya. Berarti kan intinya kan kalau Nabi Muhammad itu kan berarti perjalanan hidup dia itu kan mungkin di lingkungan Arab kan, mungkin salah satu ya menurut saya lah ya, kayak Kristen ya. Mungkin salah satu mungkin di perjalanannya mungkin di Arab, salah satu di Arab Saudi lah kan, atau di mana, atau di Mesir kah, atau di Yaman, salah satu ya menurut saya. Begitu juga ini kalau apa namanya, ini dari saya Kristen ya maksudnya. Begitu juga orang kan banyak tuh bahasa bilang kan kita jangan cerita ini ya, cerita masalah apa namanya ayat dulu ya, saya bukan di bidang itu ya. Jadi saya ceritanya ini sejarah. Kalau sana kata tuh orang bilang Yesus itu nggak ada itu, tetapi fakta sejarah juga ada gitu, Pak. Bekas jadi salib pun. Bekas jadi salah salib. satu fakta sejarah itu apa, Pak? Salah satu fakta sejarah itu apa menurut Bapak? Oh, pas sejarah gini, salah satu tadi yang di Muslim mungkin salah satu tadi batu gitu, Pak. Batu mungkin kalau kita menciumnya tadi mungkin menurut Muslim itu mungkin menghapus dosa ya, salah satu ya. Itu kan sejarah ya. Begitu juga kalau di Kristen itu biasanya kan ada Yesus tuh bahasanya disalib. Tetapi fakta sejarahnya juga ada. Oh, misalnya di ini tempatnya dulu ketika dia disalib itu, Bah. Zamannya dulu gitu, Bah. Oke. Salah satu bukti sejarah itu ketika adanya peninggalan, Pak. Betul, Bang Rashid, betul. Mungkin kan kadang-kadang orang kan banyak ngomong lah ya, bisa bilang ada yang menyebutnya Kristen ini ada mungkin tiga orang gitu, Pak. Kan 3 orang maksudnya kan Tritunggal, mungkin dari 3 orang maksudnya kan. 3 Tuhan maksudnya. Ya, maksudnya ada 3 Tuhan, tetapi intinya kan
Mungkin menurut saya pribadi mungkin satu gitu, Pak. Kalau kita punya satu gitu, Pak. Nah, makanya, tapi kalau saya secara pribadi itu sedang aja ngomong, saya kalau masalah fakta sejarah saya percaya. Oh mungkin tadi kan yang di Berasit, oh mungkin itu benar. Nggak, faktanya udah ada gitu, udah ada peninggalan dari zaman dulunya gitu, Pak. Ah, yang Jadi jadi gini, Pak, kadang kan ketika kita melihat kebenaran itu kan bukan dari apa yang kita dengarkan, tetapi apa yang kita pelajari. betul. Apa yang kita pelajari, dengan kita mempelajari, akal pikiran ini terbuka untuk melihat atau mencari tahu. Karena apa? Kadang di mana pengetahuan ini akan menggeser keyakinan kita. Karena apa? Ini bukan keimanan dulu ya, keyakinan dulu ya. Karena gini, sesuatu yang dapat kita lihat membuat kita percaya, sesuatu yang membuat kita percaya membuat kita yakin, sesuatu yang membuat kita yakin membuat kita beriman. Nah, pengetahuan ilmu sejarah, begitu kita cari tahu tentang bagaimana kita mengubah keyakinan kita dengan pemahaman apa yang kita pelajari, kadang-kadang itu akan membuat kita lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang pertama. Nah, kedua, lalu kita belajar sedikit demi sedikit. Contoh, siapa umat Kristen di Indonesia inilah, kita jangan ngomongin dunia. Siapa umat Kristen di Indonesia ini yang pernah membaca Bible mulai dari awal sampai akhir betul-betul dengan detail, tanpa yang namanya mendengarkan pendeta. Itu yang pertama dulu. Bagaimana kita memahami tentang contoh. Kita sepakat sesuatu tidak semua ada dalam Bible itu yang kita imani. Tidak semua, tetapi ada yang namanya utusan yang menyampaikan. Utusan yang menyampaikan. Tetapi penyampaian ini ada asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya. Ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya. Bagaimana ketika mungkin Bapak Cornelius memahami tentang Yesus Tuhan titik. Ketika Yesus Tuhan, apakah sebelumnya sudah Tuhan? Itu kan akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah sebelumnya sudah Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Itu banyak di dalam Bible, banyak versi. Yesus menjadi Tuhan itu 3 kali. Bahkan di mana, tetapi kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang sejarah. Bagaimana sejarah ini, tetapi sejarah ini turunnya dari betul-betul orang yang menginginkan sejarah itu agar orang lain juga paham. Seperti apa? Contoh, sejarah turunnya yang namanya Mesias, sejarah yang turunnya yang namanya wakil Tuhan atau utusan Tuhan, diutus hanya untuk domba tersesat, diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Nah, sejarah ini kita cari tahu, kok bisa keluar sampai ke negara-negara lain. Nah, itu kan sejarah itu bisa kita cari tahu kenapa bisa, apa sebabnya, bagaimana bisa terjadi. Semua itu yang bisa dipelajari. Dan juga contoh peninggalan sejarah. Nabi Muhammad peninggalannya baju, sendal, pedang, terus jubah, surban, rambut, terus apalagi banyak bekas kaki dan lain-lain. Ini sekedar manusia, hanya manusia. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa dulu ada manusia yang diklaim Tuhan, lalu bekas sejarahnya ini apa aja? Yang kita cari, apakah bisa kita lihat bahwa apakah ada bekas kakinya, peninggalan sendalnya, bajunya atau jubahnya, atau di mana kayu salibnya, lalu pakunya seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Maksudnya rujukan-rujukan itu yang kita pelajari dulu. Silakan, Pak. Oh, gimana tadi? Gimana? Iya, rujukan-rujukan sejarah, pemahaman yang seperti itu yang kita cari tahu dulu. Apakah betul seperti ini rujukannya, bagaimana dan silakan, Pak. Kalau saya pribadi ya, Bang Rahid ya, saya orangnya
apa namanya tidak bisa mungkin banyak beranalisa lah ya, itu pertama ya. Nah, karena saya keyakinan saya pasti. Yang pertama begini, menurut saya pribadi Bang Rasid ya. Ini kan kalau ini analisa saya ya, bukan orang-orang mungkin orang yang setara dengan Bang Rasid yang memahami Al-Qur'an atau Siap, Pak. Bible ya, bukan ya. Siap. Atau terus saya Bang Rasid. Saya di sini juga pengurus gereja loh. Nah, saya di sini pengurus gereja, Saya hargai tetapi- itu, Pak. Saya sangat Iya. hargai itu, dan begitulah yang Ya. sebenarnya yang kita cari, di mana ketika kita memang tidak memahami seperti apa agama itu, bagaimana pembelajarannya, maka lebih baik kita diam, jangan menjadi penghujat, gitu loh. Itu sepakat. Ba- Itu sepakat saya. Bapak di sini naik dengan baik-baik, Bapak bisa merasakan bagaimana saya menghadapi Bapak. Ketika Bapak dengan lembut cara bertanyanya seperti apa, karena sudah terbiasa mendengarkan orang-orang, apaan itu batu dicium terus menghapus dosa begini. Jadinya saya juga langsung kayak bagaimana nih? Saya langsung compare. Lebih baik mencium batu daripada mencium bara. Nah, di Iya. dalam Bible ada dikatakan mencium bara dapat menghapus dosa. Tetapi kan jadi jauh bias kemana-mana. Tetapi dengan Bapak bertanya dengan lembut, dengan santun, saya bisa menjelaskan dengan enak, dengan hati yang tenang. Jadi sampai kepada Bapak gitu. Oh, sebenarnya tujuannya begini. Bukan tentang ciumnya, tapi perjuangan orang yang sampai ke sana. Walaupun ada Pak, ada ratusan ribu orang Pak yang sampai di Ka'bah, sampai jamaah haji, sampai dia umroh, tidak sempat mencium yang namanya Ka'bah sampai dia pulang Pak. Karena saking padatnya. Apakah orang-orang itu dosanya masih ada? Tidak. Dosanya terhapus dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pemahamannya bukan hanya sekedar cium batu, terus begini-begini. Di Islam itu, Waalaikumsalam. Di Islam itu yang namanya setiap cerita-cerita yang ada, semua ada hikmah di balik itu, Pak. Semua ada hikmah di balik itu. Di dalam Islam. Sesimpel itu. Begitulah Islam. Jadi kalau kita cuma mau memahami dengan apa yang kita inginkan sesuai nafsu, itu akan sulit kami jelaskan. Tetapi Betul. Islam itu, Pak, Islam itu ketika mengambil satu ayat, kita akan jelaskan apa maksud dari ayat itu. Maka tidak bias kemana-mana. Seperti itu, Pak. Nah, Silakan. kalau hanya itu kita sepakat ya Bang Rasid ya. Kita sangat sepakat. Ini yang benarnya, inilah yang namanya kita belakang diskusi ya. Bukan kita misalnya menghujatkan orang. Oh, bilangnya saya begini. Ya, itu enggak boleh juga sebenarnya itu kan. Karena yang prinsip yang pasti itu, karena manusia di dunia ini yang prinsip itu pasti itu tidak ada yang sempurna. Kan itu. Oh, ke masalah mati nanti itu tergantung yang di atas lagi ngatur kan. Kalau nanti arahnya kemana itulah tergantung perbuatan kita ke dunia. Istilahnya Pak. Makanya barang itu menurut saya ya kita beginilah diskusi yang paling enak. Jangan kita sering menghujat, tanya jawab dengan kawan bagus, sama muslim kan. Maka gini Bang Rasid, saya pribadi ya. Karena kalau saya pribadi begini, saya pengambilan untuk bahasa kan begini orang bahasa ngomong tuh. Banyak ini Tuhannya ada 3. Kalau saya begini Bang Rasid. Kalau analisa saya ya, kalau Yesus itu kan sebenarnya satu ya. Itu kan firman, sebenarnya firman. Dia kan menyerupai manusia kan. Tuhan itulah Allahnya sebenarnya. Kan udah di Bible pun udah ada itu sebenarnya. Tuhan itulah Allah. Tapi Yesus kan enggak bisa dia membilangkan dia Allah ke dunia ini, enggak bisa. Karena dia itu kan kalau dia ngomong gitu pun orang enggak percaya ke dunia. Itu dia bilang dia ngomong yang gitu, ya dia menjalankan apa yang Allah perintah seperti itu pun masih banyak orang yang enggak percaya. Gimana dia ngomong dan selama Allah kan itu. Ini menurut saya ya. Makanya sebenarnya itu satu menurut saya Pak Rasid. Satu dia. Cuma kan mungkin penafsiran dari muslim misalnya kata Pak Rasid ya, mungkin beda pemahaman. Mungkin begitu juga penafsiran dari Kristen, untuk muslim mungkin beda pemahamannya gitu Pak. Istilahnya Pak. Tetapi menurut saya ini Bang Rasid ini dulu. Menurut saya itu intinya satu. Yang penting kita sama-sama nanti maunya mati itu masuk surga semua, itu intinya. Betul, Pak. Kalau dalam agama saya, Pak, ada yang namanya habluminallah, habluminannas. Ya. Habluminallah itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, habluminannas itu berhubungan kepada manusia. Maka saya, Pak, sebagai orang biasa seperti ini, kami dituntut untuk apa? Sampaikanlah kebenaran walaupun dengan satu ayat.
ketika kami bertemu dengan orang seperti Bapak, kami akan dituntut seperti ini. Umpamanya, Cornelius ini pernah bertemu dengan Ar-Rasyid. Apa yang disampaikan Ar-Rasyid kepadamu? Kalau saya tidak menyampaikan apa-apa, maka saya akan mendapatkan yang namanya batal masuk surga, Pak. Itulah yang namanya hablum minan nas, berhubungan kepada manusia. Makanya dalam Islam itu, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Tetapi saya sebagai Ar-Rasyid hanya menyampaikan kebenaran itu. Makanya Tuhan saya ibarat begini, Pak. Ibarat begini, Tuhan saya mengatakan kayak gini. Hai Rasyid, kamu tidak perlu memaksakan orang masuk Islam. Tetapi sayalah yang paling tahu apa diisi hati Cornelius. Kamu cukup menyampaikan. Di mana di Al-Quran dikatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini, maka tegakkanlah salat dan ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang yang terselamatkan. Di mana dikatakan yang mana sejatinya Tuhan yang sesungguhnya, bagaimanapun seperti apapun Tuhan harus memiliki yang namanya esensi yang harus dimiliki itu, atau yang dimiliki sifatnya itu adalah tidak pernah yang namanya kurang. Maha hidup, maha tinggi, maha adil, maha perkasa, maha mulia. Nah, ketika banyaknya pertanyaan-pertanyaan, karena Tuhanmu setan, Tuhanmu nggak kelihatan, Tuhanmu begini. Karena Tuhan saya bisa menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kita bisa rasakan. Yaitu angin, udara, akal. Kita bisa rasakan, kita bisa merasakan keadaannya, tetapi tidak bisa melihat wujudnya. Tuhan saya bisa menciptakan seperti itu, kenapa saya harus mencari wujud Tuhan saya? Maka Tuhan saya mengatakan apa? Ya kalau kamu mau lihat wujud saya seperti apa, maka coba kau ukur. Apa itu udara? Seperti apa bentuknya? Dan coba lihat seperti apa besarnya. Itulah Tuhan kami. Lalu dikatakan, Nabi Muhammad seperti ini, menikahi itu. Semua ada penjelasannya. Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah dengan usia 18 tahun. Pada saat itu, pada saat dia menikah, di mana dia terlampau usia dengan kakaknya itu 10 tahun. Kakaknya itu berusia 28 tahun. Pada saat Yesus menikah, pada saat Nabi Muhammad menikah dengan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang ada isi-isi yang selalu ditanyakan, menikahi bocil, menikahi anak kecil. Ya, mau gimana lagi? Cuman ketika ada orang yang mau mendengarkan apa yang kita katakan, maka silahkan dengarkan apa yang kita sampaikan. Tetapi tidak ada paksaan, lagi-lagi la ikrah fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Muslim. Cuman kalau datang dengan kebencian, maka Al-Quran sudah mengatakan itu. Di Al-Quran saya, Pak, setiap perilaku-perilaku kebencian-kebencian mereka ini, hama-hama ini, kami bilangnya hama, Pak. Oknum-oknum Kristen ini kami bilangnya hama. Ketika kita menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan apa? Mengatakan dongeng, subhanallah. Subhanallah, maha benar segala firman Allah. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan, apabila ya Muhammad engkau menyampaikan setiap apa yang disampaikan ajaran Rasulullah SAW, maka mereka akan mengatakan ini semua dongeng orang-orang terdahulu. Betul, ketika mereka mengatakan itu dongeng. Ketika mengatakan lagi bahwa Nabi Muhammad begini, kenapa Nabi Muhammad begini, kenapa Nabi Muhammad begini, dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagi kalian dan bukan seorang bapak di antara kalian. Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Setiap apa yang dia lakukan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kami juga mempertanyakan, kenapa Nabi Muhammad istrinya 11? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Ternyata alhamdulillah satu kuncinya, Pak. Setiap cerita di dalam Islam itu semua ada hikmah di baliknya. Semua ada hikmah di baliknya. Maka dari itu kami sebagai umat Islam ketika penghujatan itu selalu marak bagaimana Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu, kami nggak peduli, Pak. Karena apa? Karena kami tahu hikmah di balik semua itu adalah pembelajaran satu persatu. Tetapi pada kenyataannya Rasulullah sampai wafat dia hanya mencintai wanita itu, Bunda Aisyah, sampai dia wafat. Maka dari itu Bunda Aisyah itu sampai sekarang dialah yang mengeluarkan yang namanya hadis begitu banyak. Silakan, Pak. Jadi itu di situ kan yang menghujat itu kita kan udah tahu ya.
Berarti orang itu imannya masih minim. Bukan hanya dari Kristen aja ya Bang Rashid ya. Mungkin dari Muslim juga itulah salah satunya karena iman mereka minim. Salah satunya mungkin kurang ke masjid atau kurang gereja. Makanya suka menghujat. Ini menurut saya lah ya. Coba kalau orang sering ke gereja atau ke masjid mungkin ya bilang gitu udah ndak dihiraukan lagi gitu, Bah. Maka kita diskusi ini jangan itu namanya menghujatkan seseorang, tidak boleh. Karena kita tidak memponis, karena kita di dunia ini tidak bisa memponiskan orang. Oh ini agama ini tidak benar, tidak bisa. Meskipun ya yang pasti kita sama kita aja. Oh mungkin menurut berkasih yang Muslim kita yakinkan mereka supaya lebih ke masjid lah. Kalau saya ini Kristen, saya meyakinkan orang saya biar dia masukkan gereja tiap minggu gitu, biar imannya tumbuh atau macam mana kan. Masalah benar tidak benar kan, ini menurut saya Bang Rashid ya, ini menurut saya nih, benar tidak benar itu agama itu kita tidak tahu juga memponiskan oh ini yang benar, oh ini yang dan kebenarannya pasti benar, itu juga menurut saya tidak bisa juga. Ketika nanti kita dipanggil nantilah baru kita tahu itu macam mana lah modelnya, kita dibawa kemana nanti barulah kita tahu nanti. Itu menurut saya ya. Saya berpikir secara alamiah lah ya. Memang banyak Pak saudara-saudara Kristen yang persis semua rulesnya sama Pak. Kalau saudara-saudara Kristen yang sopan, yang baik, yang jujur dalam diskusi semua sama Pak. Narasinya sama seperti Bapak. Kita semua ini kan cari kebenaran, bagaimana tidak ada. Cuman begini Pak, memang agak sedikit begini, di dalam Islam itu memang harus agak sedikit tegas dalam menyampaikan kebenaran. Ketika contoh tadi Bapak bilang, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita tidak tahu mana yang ini, mana yang itu. Nah, kalau sejatinya di dalam Islam itu, ketika kebenaran itu dikatakan, hak yang hak, batil ya batil. Di dalam Islam itu dia katakan, ya kebenaran itu adanya dalam Islam. Dari mana? Pasti kan ada pertanyaannya. Dari mana? Nah itu akan kami uraikan. Bapak mau minta dimulai dari mana? Apakah dari suratul Al-Fatihah atau kita mencomot-comot ayat? Mengambil ayat seperti apa? Contoh, di mana dikatakan Inna dina innallaha bil Islam. Inna dina innallaha Islam. Di mana dikatakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Nah, makanya setiap apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu jelas. Bahkan 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah di surah kedua di dalam Al-Quran diperintahkan umat manusia, apabila kamu tidak percaya dengan apa yang diturunkan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, silahkan bikin ayat semisalnya dengan Al-Quran. Ditantang kalau ada yang mampu bikin ayat semisalnya dengan Al-Quran, tetapi sampai detik ini tidak ada. Nah lalu di ayat selanjutnya, di ayat ke-25 dikatakan apa? Karena sang pencipta alam semesta itu adalah dia yang mengetahui umat manusia, kapasitasnya umat manusia seperti apa, maka dia pula mengatakan apa? Maka dia pula yang mengatakan kamu tidak akan mampu. Nah itu begitulah Al-Quran, makanya dikatakan Al-Quran itu segala kebenaran. Karena apa? Dimana dijelaskan dalam Al-Quran ini banyak kebenaran-kebenaran itu untuk umat manusia. Makanya dijelaskan litubayyina linnazi manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan al-zikra, Al-Quran untuk umat manusia agar mereka mau bertakwa dan berpikir. Nah, tuh, kita disuruh untuk berpikir. Artinya apa? Belajar. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan apabila kamu mendapatkan informasi, jangan ditelan mentah-mentah, maka dipelajari dulu agar kamu tidak tersesat dan menjadi zalim di dalamnya. Itu di surah Al-Hujurat ayat 6. Seperti itu penjelasan di dalam Al-Quran. Iya. Nah kalau yang tadi saya bilang ini di ayat apa? Di ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang, umat manusia ditantang. Tetapi ternyata subhanallah sampai detik ini tidak ada yang mampu menjelaskan. Oke. Di mana Tuhan dipertanyakan. Oke. Ini terakhir Bang, masih terakhir ya. Terakhir sebelum nih. Kalau di masjid itu kan
ada nama imam masjid sama Pak Ustadz. Itu level itu siapa yang lebih tinggi atau setara atau macam mana itu Bang Rashid? Oh, nggak ada. Di Hah? dalam Islam itu dalam pandangan manusia itu tidak ada yang namanya level-level, Pak. Enggak, Cuman maksudnya begini, bukan level Gini. begini. Ya, kenapa dikatakan ustadz? Kenapa dikatakan ustadz? Karena beliau selalu berceramah, selalu berdakwah kemana-mana, maka dikatakan ustadz. Nah, kalau imam masjid, kenapa dia dikatakan imam masjid? Karena dia imam khusus di dalam masjid itu. Beda, imam beda, ustadz beda. Tetapi ada yang merampung semuanya. Ustadz ya ustadz, dia juga yang imam. Ada juga kayak gitu. Oh, iya. Mm-mm. Berarti kan begini, kan saya kan sering tuh dengan kawan tuh ya. Jadi saya tahu tuh, oh itu imamnya masjid kan, tahu kan. Oh ininya pusatnya. Tetapi begini, terkadang imamnya pun dakwah gitu bah ke masjid. Tapi sedangkan Pak Ustadznya itu ada gitu bah. Apakah Nggak apa-apa. dia Nggak, maksudnya apakah dia ilmunya itu di Al-Quran itu lebih tinggi dari Pak Ustadz atau gimana? Ya enggak lah Pak. Lalu apa saya yang di sini sekarang Pak? Lalu Oh, siapa saya sekarang gitu? Jadi makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan sampaikanlah kebenaran walaupun dengan satu ayat. Iya. Artinya apa yang saya tahu itu yang saya sampaikan. Maka itulah Islam, semuanya boleh berdakwah, semuanya boleh menyampaikan. Bahkan di Islam pun diajarkan, mohon maaf, tukang ledeng, tukang sampah atau apa segala macam, kalau dia berbicara dan ada kebenaran yang di setiap dia ucapkan, itu kita harus saring, kita harus terima. Nggak, Dan itu diwajibkan untuk mendengarkan setiap perkataan orang dan kita ambil yang baik-baiknya. Karena insya Allah kita percaya bahwa semua yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. kan kan begini kan bahasanya kan kita takut begini. Oh itu Pak Ustadznya masjid itu sana katakan. Pasti dia dong selalu dakwah kan sana aja katakan. Oh ada beliau, kecuali beliau yang tidak ada, mungkinlah baru imam masjidnya gitu bah, dakwanya gitu bah. Bukan takut Jadi Ustadznya Ustadz itu guru berhalangan. Pak. Ustadz itu sebenarnya guru. Oh gitu ya. Guru, bisa dibilang guru ngaji lah gitu. Oh, berarti kalau secara gelar itu apakah dibikinkah atau dalam penyebutan aja itu? Jadi sebenarnya sekolahnya ada Pak. Sekolahnya ada. Sekolahnya itu kalau nggak salah itu titelnya itu LCMA. CL atau LC? Iya LCMA. Itu sekolahnya, sekolah ustadz, mempelajari tentang hadis-hadis dan lain-lain. Itu ada sekolahnya. Berarti kalau udah ada gelar ustadz itu berarti resmi itu ya, resmi ya. Resmi. Berarti Sebenarnya apakah dia ada dikasih kayak di surat atau di istilahnya bahasa itunya dilantik atau macam? ada telepon beliau. Hah? Dilantik sebenarnya kalau yang sekolah LCMA itu sekolah Pak, dia diberi ijazah, kelulusannya dia penghafal hadis, dia tahfiz Quran, dia atau apa segala macam itu dikasih ijazah. Tetapi tidak dipungkiri di daerah-daerah juga kayak di kampung-kampung banyak yang suka jadi imam. Tapi gimana ya? Kalau saya kan orangnya yang hak ya batil ya batil. Ketika ada seseorang dipanggil ustadz tapi kelakuannya enggak seperti itu ya, mohon maaf. Bukan berarti saya enggak hargai, bukan berarti saya enggak menghargai, tetapi ya saya tetap kayak gitu. Kalau di sini kan gini dia Bang Afif. Kalau di sini kan gini dia. Ini macam mana ya? Kalau di sini kan maka saya nanya dengan kawan-kawan apakah ustadz itu ada kayak kami pendeta kan mungkin gini ya. Saya nih lama mimpin gereja nih ya. Lalu saya begini lama udah banyak melakukan ini, nanti ditasbihkan oleh organisasi gitu, dia akan jadi pendeta gitu, Pak. Istilah kayak gitu lah ya. Enggak, kalau di Islam enggak, Pak. Ya maksudnya begitu, maksudnya gini maksudnya si ustadznya Pak, maksudnya ustadznya gini. Kan banyak tuh, tapi orang itu penyebutannya ustadz gitu, Pak. Tetapi
kebetul kata Bang Rasid, tapi dianya mungkin sekolahnya bukan di ustadz gitu, bah. Mungkin orang itu orang biasa, tetapi dia pakai baju sopan, selalu ke gereja, selalu aktif Pri- itu ini. Oh, mereka ya, dipanggil ustadz gitu, bah. Gitu, perilakunya bah. Pak, perilakunya Perilakunya ya. bagus dan pembelajarannya juga banyak, Nah itu, Maka jadi maka yang saya nanya kan apakah itu nanti dia itu boleh kita panggil ustadz ya atau macam mana secara resmi atau tidak resminya gitu, Pak. Maksudnya kita berarti ada suatu sekolahnya gitu. umum aja sih Pak. Kalau dia dikenal ustadz ya kita panggil ustadz. Kalau enggak ya enggak juga gitu. Tetapi sekarang itu ada sekolahnya. Kalau dia lulusan pesantren dan berfokus kepada berdakwah, maka dia adalah calon ustadz insya Allah gitu. Oh, berarti kan makanya saya kan gini Bang Rasid. Jadi kan kita kan mau carikan kesamaan gitu, Pak. Dengan punya kita, berarti ada kurang lebih samanya gitu, Pak. Sesuatu itu mungkin dia sekolahnya di pesantren, tidak menutup kemungkinan beliau nanti akan diangkat jadi ustadz, tapi dengan catatan dengan yang resmi gitu, Pak. Ada mungkin salah satu tadi piagamnya, salah satunya istilahnya ya. Mungkin Ya, kayak gitulah. tapi kalau di sebenarnya gini, sebenarnya itu tidak mesti harus, tapi kalau pembelajarannya pada saat di madrasah, pada saat dia di sekolah nih, di sekolah biasa, kan ada pembelajarannya. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, ketika dia ngomong bahwa setiap apa yang dia sampaikan itu menurut hadis-hadis yang dia hafal dan lain-lain apa segala macam, ya bisa dikatakan ustadz, kalau dia memang seperti itu, walaupun dia tidak lulusan apa, tetapi sejatinya Pak sebenarnya tidak semuanya ustadz yang mau dipanggil ustadz. Yo ya. Berarti yang punya kelebihan itu salah satu ya. Yang punya kelebihan ya. Mungkin salah satu tadi menguasai berapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis tertentu dikuasai ya. Mungkin salah satu kayak gitu ya. Ya, salah satunya, tapi ya tidak semuanya sih, maksudnya tidak semuanya yang mau dipanggil ustadz gitu, karena nggak gampang Pak resikonya. Ya paham. Nggak gampang resikonya gitu. Ya. Berat beban itu kalau disandang tentang ustadz itu. Oh gitu Yang ya. paling Betul. berat, yang paling berat hisapnya tuh ya ustadz itu, karena contoh ketika saya nih, makanya saya selalu melarang atau tidak, saya nggak mau dipanggil ustadz, karena di sini ketika apa yang saya sampaikan, ternyata yang saya sampaikan itu salah. Yang melakukan itu memang tidak bersalah Pak, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mendengarkannya dari Ar-Rasyid bilang begini, tetapi ketika mereka melakukannya, dia tidak bersalah. Tetapi kesalahan mereka, semua dosanya dilimpahkan ke saya. Begitulah Islam. Oh iya. Jadi Bang Rasid dari Jakarta ke Banjarmasin ini tujuan itu apa sebenarnya Bang Rasid? Oh, saya buka kantor di sini Pak. Kantor apa nih? Rehabilitas narkoba. Hah? Rehabilitas narkoba. Oh, berarti Bang Rasid ini salah satu bukan anggota atau anggota ya? Bukan. Bukan. Oh, berarti untuk rehabilitas ini di Banjarmasin ada kantor. Ya. Untuk narkoba ya? Ya. Oh, apakah untuk umum atau hanya untuk muslim aja? Umum Pak. Oh. Karyawan saya ada Kristen Pak. Oh ya. Berarti Saya begini cuma di TikTok Pak. Di tempat umum juga saya bersahabat. Rekan bisnis saya semuanya Pak Dir semuanya dirjen. Ya, kalau kita tempat rehab itu pasti itu sahabatan, Pak. kawan kan pasti banyak anggota kan itu pasti ya. Nah, itu udah pasti itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Oh, berarti di sini di TikTok hanya untuk diskusi agama aja ya di TikTok. Iya. Meluangkan waktu kosong ya itu intinya ya. Iya Pak. Masa cuman kosongnya tiap malam. Justru itu lah kan. Soalnya sih lebih tepatnya ya karena udah autopilot Pak, sudah jalan, makanya saya nganggur aja. Makanya saya dikenalnya pengangguran, nyari duit di sini di TikTok. Oh iya. Dikira tadi kan begini, mungkin dari sana mengajarkan pesantren yang ada di Banjarmasin gitu, Bang. Enggak ya. Saya nggak ada basic pesantren Pak. Basic pesantren. Saya hanya melihat begitu ada hal-hal seperti ini ya saya ikut-ikutan apa yang saya paham gitu.
Oh ya. Yang penting Jadi intinya kita karena makanya seperti ini Pak, kalau ada orang yang seperti Bapak bertanya dengan saya, ya mau nggak mau kewajiban saya untuk jawab. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak begini saya nggak akan pernah jawab dengan gamblang. Satu-satunya yang saya jawab dengan baik dan benar ya Bapak, karena Bapak datang dengan sopan. kena intinya kita ini kan semua saudara Bang Nasir. Kan itu intinya. Nah, kita itu intinya kan NKRI. Betul Pak, Jangan betul. Nih, jangan ini gara-gara masalah agama kita ini lalu udah besar-besar itu enggak logis juga. Enggak bisa hidup kayak gitu. makanya. Kadang saya selalu ngomong kayak begini Pak, untuk teman-teman saya, karena banyak Pak di TikTok ini sahabat-sahabat kita. Mohon maaf apabila ada bahasa saya yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Bahkan Bapak pun saya bilang, saya minta maaf Pak, karena saya berhadapan dengan siapa yang saya berhadap. Gitu. Dengan siapa saya berhadap. Makanya kadang-kadang kalau ada penghujat Pak yang betul-betul naik di sini, buka kamera, menghujat sok-sokan bla 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 bla, lalu dia nantang saya Pak. Tapi dengan beraninya dia ngomong, saya bilang, saya belum ngangkat pantat dari kursi saya, kamu sudah nggak ada loh. Tapi dengan nantang begitu, ya sudah, karena dia nantang ya, saya udah ada sih Pak, udah ada 3 sih kalau nggak salah. Ya cuman ya enggak, cuman saya tetap suruh di sana, saya suruh nggak usah diapa-apain, lepasin aja. Iya. Maksudnya itu ya kasih terapi aja sih, terapi Pak. Dia apalagi yang kadang-kadang datang sok-sokan dari polsek ini, waduh, itu udah paling saya nggak. Dia ngomong polsek, dia DM saya, dia kasih nomor WA, begitu dilacak ternyata nomor istrinya. Nomor istrinya namanya ini, nama dia, nama aslinya, ketahuan rumahnya di mana, besoknya diketok pintunya, di videoin, nangis. Sekarang cuma satu syaratnya, ketika sudah digituin nggak usah masuk di komal saya. Tapi ingat, kalau saya temuin begitu lagi, selesai. Karena jujur yang tidak bisa kita apa-apain itu ya penghujat-penghujat yang sudah ada di luar negeri ini Pak. Ya, itu bukan zamannya lagi. Walaupun sudah ketahuan tempatnya, cuman karena kalau sudah Interpol itu saya sudah tidak bisa. Karena kadang apa ya? Kalau internasional kan CIA Pak. Iya, iya. FBI kalau FBI kan hanya di sana aja. Tetapi ya sampainya. Cuman karena dengan ya nggak tahu lah. Karena kadang apa ya? Terlalu beraninya tuh terlalu kayak apa ya, kayak nggak mungkin, tetapi begitu udah di depannya baru gitu ngomongnya, ini cuman ini, ini cuman itu. Cuman kalau mau coba ya DM aja kan begitu. Cuma kayak ya sudahlah, nggak perlu juga Pak, karena nggak perlu. Lagi-lagi bukan kebenaran itu bukan dilihat dari bagaimana besarnya power, tetapi kebenaran itu bagaimana kita menyampaikan dan kita mau belajar sama-sama. Udah gitu aja sih Pak. Tugas saya bukan untuk mengislamkan saudara Kristen, tetapi untuk memperkuat akidah saudara-saudara Islam saya. Jadi ketika ada sesuatu, itu pasti itu. maka ada sesuatu mereka bisa mengcover diri sendiri. Karena kalau kita berpikir secara alamiah, kalau untuk memindahkan iman orang itu, biarpun kita bilang itu sesat, susah itu Bang Rasid, secara manusiawi ya, susah ya. Tetapi betul Bang Rasid, kalau untuk meyakinkan lagi, mengingatkan untuk orang kita sesama Muslim atau Kristen, itu masuk akal itu Bang Rasid, masuk akal. Membuka pikiran maksudnya. Tetapi kalau untuk memindahkan iman orang, larinya ke sini, misal ngomong Bang Rasid ya, dari Islam ini mau memindahkan, dari Kristen ini memindahkan, itu sakit sama sekali itu, sakit. Mungkin kalau ada 1000, mungkin ada 1 orang kayaknya kan, itu pun kalau ada kan. Cara yang salah ketika niatnya untuk memindahkan agama orang gitu, itu ya cara yang salah. Makanya dalam Al-Quran itu, di agama saya dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Muslim, maka dosa saya ketika saya berlebihan. Betul. Tetapi uniknya ketika menyampaikan, katanya dengan judul menyampaikan kebenaran, tetapi memaksakan doktrin itu untuk mengubah pandangan orang lain. Nah itu yang lucu gitu. Sampai kapanpun Pak, Nabi kami sudah pernah mengatakan, seandainya saya, Nabi Muhammad nih berkata, seandainya saya dapat memerintahkan manusia bersujud kepada manusia, maka saya perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu kata Nabi saya.
Tetapi nyatanya tidak. Artinya apa? Kita tidak pernah mengatakan apapun itu. Cuman ya lagi-lagi di dalam saya sendiri memiliki perkataan untuk Bapak. Teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan sang pencipta alam yang sesungguhnya. Iya. Karena maha kasihnya Tuhan, kita tidak tahu Tuhan yang mana. Tetapi insya Allah Tuhan saya sudah menunjukkan maha kasihnya, di mana dia memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Memberikan seluruh kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk tetap bernafas agar mau memakai akal pikiran. Maka dari itu bagaimana kita mencari kebenaran ini dengan memakai akal tanpa mendengarkan yang namanya sesuatu yang bisa kita pertanyakan sampai kapanpun. Karena bertanyalah yang membuat kita tidak pernah tersesat di muka bumi ini. Gitu Pak. Karena saya Bang Rashid bukan hanya di TikTok aja ya suka bertanya, tetapi banyak kawan-kawan Muslim. Jadi kami ini selalu diskusi. Nah, selalu itu bagus Pak. Jadi diskusinya santai gitu loh. Jadi Diskusinya santai. Iya, punya kita macam mana sih modelnya? Kalau gini, gini ya. Kalau punya kami gini, itu baru oke gitu. Saya sepakat lah gitu. Jadi kan ada rasa karena dalam Islam itu Pak, yang namanya hidayah itu banyak sekali cara datangnya. Bahkan Bapak pun ketika kepo ingin bertanya tentang Islam itu sudah salah satu hidayah loh Pak. Itu sudah salah satu hidayah. Kita yakini itu salah satu hidayah. Karena apa? Di dalam Islam ini sendiri bagaimana kita menyampaikan kebenaran ini yang ditanyakan satu ayat ini yang akan kita ulas sampai paham begitu. Bukan memaksakan sesuatu jadi kontradiksi dong, jadi ini dong. Beda konteks. Beda pembahasan. Makanya kalau saya Pak, kalau ada saudara-saudara Kristen yang tertarik dengan Islam dengan menggebu-gebu, saya orangnya salah satu orang yang tidak pernah langsung mengatakan, ayo silakan syahadat. Enggak. Malah saya dikte. Kamu tahu Bible tidak? Kalau dia tidak bilang saya tidak pernah belajar, maka balik dulu belajar. Pelajari dulu Bible itu, baca dulu Bible itu. Lalu bertanya kepada pendeta. Kalau masih ada rasa-rasa keraguan atau malah kembali, maka silakan kembali. Makanya pelajari dulu. Tidak mungkin kita pindah ke tempat orang lain tanpa kita kenal tempat kita seperti apa. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Betul. Makanya kita selalu mencetak sesuatu yang berkualitas. Gitu. Itu sepakat itu Bang Rashid, sepakat. Karena kita hidup ke dunia ini semua kita rangkul. Dia orang apa itu konsep dulu Bang Rashid ya. Dia orang suku apa semua kita kawan, kita rangkul asalkan orang itu bisa berbuat baik. Meskipun sebaliknya juga, kalau orang kita ya kalau ngomong nih, kalau dia suka pengakal kita, misal minjam duit dengan kita, bohong kita, buat apa kita kawan lagi kan? Dia bersama kita, mending kita kawan orang lain, karena orang itu tidak bohong kita. Gak usah gitu prinsipnya Bang Rashid. Kadang saya bilang, kadang kawan-kawan bilang dengan saya, kadang-kadang kan gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya sering ngomong kayak gitu, enggak masalah bagi saya, enggak masalah, nyebutkan sesuatu enggak masalah, asal intinya jangan kita mengolok-olok orang, itu intinya. Kita dengan orang tuh jangan mengolok-olok. Kadang-kadang gimana kabarnya Bang, kalau kadang-kadang bisa datang sini kan, alhamdulillah baik-baik, aku bilang, itu hal yang wajar kita ngomong, meskipun saya Kristen gitu, itu hal yang wajar. Karena kita manusiawi kan, kita jangan munafik lah jadi orang kan. Karena disitulah saya banyak belajar sama kawan-kawan. Jadi kita toleransi. Karena Bapak orangnya seperti ini, santun, saya sampaikan satu hal. Bapak pernah mendengarkan yang namanya orang Islam tidak boleh menyampaikan selamat hari Natal, tidak boleh mengucapkan, haram hukumnya? Sering. Nah, jadi gini Pak. Atau Bapak sudah paham hal ini? Saya udah paham. Udah paham? Paham. Kenapa tidak boleh, kenapa haramnya? Iya, paham. Kalau bukan dari versi saya ya, sejatinya Pak, sejatinya seperti ini. Tapi begini Bang Rashid. Kalau istilah begini ya, kalau kita persentase ya, kalau ada 20 orang yang bertamu tempat kita, ini kita hitungannya yang muslim ya. Mungkin yang nyebut itu 2 orang, 18 orang enggak nyebut.
Jadi gini Pak, sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya gini Pak. Ya, tapi gini Bang Rasid, itu udah jelas kita udah tahu, udah paham. Iya. Udah paham. Karena kembali kepada di mana orang Bapak pasti kan paham nih. Selamat hari Natal itu kan adalah mengucapkan selamat, ya pokoknya selamat acara pada saat itulah. Selamat hari jadinya Tuhan atau hari kelahiran Tuhan. Di mana di dalam Islam sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hal ini, yaitu apa, termasuk dosa besar. Ternyata termasuk dosa besar. Tetapi kembalinya seperti ini Pak. Semoga Bapak paham penjelasan saya. Kembali seperti ini. Ketika saya mengucapkan kepada Bapak, di sini siapa yang munafik? Ketika dia dalam agama saya beragama Islam, mengucapkan hal ini kepada Bapak, sedangkan agama saya tidak mungkin menjadikan keselamatan bagi orang-orang yang melakukan itu. Nah artinya kan yang munafik ini kan saya. Yang munafik ini saya, dan nanti takutnya Bapak memahami akan hal itu, lalu Bapak mengatakan, ya elah lu kasih gue selamat. Kan gue nggak selamat di agama lu. Nah kan begitu. Ibaratnya sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Kenapa haramnya? Karena di dalam Islam itu haram yang namanya menjadi seorang yang munafik, Pak. Gitu. Sebenarnya gitu. Tetapi kalau untuk memberi makan bareng, waduh, saya mah kemarin ada acara pas Natalan kemarin, saya ke tempat teman saya yang Kristen, Pak. Dia pisahin, ini B2 ya, ini yang ini nih. Ini betul-betul mereka tuh betul-betul jaga. Bahkan minyaknya dipisah, sodetnya pun dipisah, Pak. Dia ada dapur kotor, dia ada dapur bersih. Bayangkan Pak, dia bikin ayamnya itu dan lain-lain, makanan halalnya lah. Makanan halalnya dia bikin di dapur bersih, makanan B2-nya dia bikin di dapur belakang. Istilahnya dapur kotor, dapur bersih ya. Dibikin di dapur kotor. Tapi bersih juga, sebenarnya bersih juga. Itu maksudnya dapur kotor itu tempat cuci piring. Nah, dia bikin di situ juga. Jadi memang benar-benar dipisahkan dan kami makan. Ada berapa orang Kristen, kami Islam juga makan. Ya cuman ya walaupun ada teman saya yang agak-agak sengklek, kadang nyicipin. itu harus malum lah ya. Tapi betul. Ya, kali itulah saya nggak bisa berceramah di tempat begitulah. Ya, saya cuma bilang ya terserah lu dah. Kalau betul yang kata merasa itu, kalau saya pribadi kan yang kembali ke orang yang Natal tadi, Mas. Tadi saya memahami. Mungkin kalau menurut yang Muslim, mungkin tidak boleh atau haram, Anda katakan. Itu kita memahami. Tetapi tidak lepas kita juga selaku manusiawi, meskipun ngomonglah kawan-kawan kita tidak ada ngucap bahasa seperti itu, tapi kita selalu mengkonfirmasikan besok datang ke rumah ya. Pasti kita komunikasinya tetap jalan. Itulah salah satu toleran kita baik gitu. Tepuk tangan buat Tuhan. Di situlah kita manusia saling menghargai sesama, saling komunikasi yang bagus. Karena kita hidup ini butuh kawan. Coba sebentar Pak. Coba Bapak perhatikan dari awal Bapak naik sampai detik ini, Bapak bisa ngelihat tapping itu seperti apa hujatan awal-awal Bapak masuk. Tapi pada sampai sekarang nggak ada kan? Artinya apa? Kita bisa memilih ketika diskusi itu memberikan edukasi, pembelajaran, SDM itu akan terpilih Pak. SDM itu akan terurai, terbagi sendiri SDM itu. Ya. Ketika diskusi yang edukasi seperti ini, saling ingin belajar, orang-orang yang niatnya cuman yang namanya menghujat, itu bakal pergi, bosen. Bahkan Bapak bisa dibilang, bahkan Bapak ini pasti dipantau. Masuk ke VT Bapak, dilihat, memastikan apa ini Bapak ini Kristen bener apa tidak. Bapak ini Kristen, Bapak ini apa. Kalau tidak ada VT Bapak akan dikatakan apa? Ini mah Islam yang menyamar. Nah, maka tadi saya bilang kembali ke orangnya lagi. Maka saya bukan hanya kita itu Muslim ya. Maka saya bilang kalau Kristen pun menghujat, memang kalau saya ini rohaninya itu rendah, itu udah pasti. Rohaninya rendah. Kalau orang rohani tinggi itu tidak akan menghujat. Itu pasti konsep itu. Tidak bisa dipungkiri. Karena ngomonglah kita orang gereja, kita perajak ngomong. Tetapi kita ini, kalau bisa saya merasa gini, saya kalau bisa hidup ke dunia ini, kalau bisa naburkan kebaikan, taburkan kebaikan. Jangan menaburkan kejahatan. Itu dah. Itu konsep saya. Betul. Kenapa sih saya begini? Karena kalau orang dah menabur kebaikan, kalau dia beramal dia berbagi dengan orang, saya yakin percaya itu tetap masuk di kerajaan surgawi nanti. Meskipun di dunia ini kita tidak punya harta benda banyak, ya di surgawi nanti bisa harta kita berlimpah.
Kan itu salah satu ya. Ini menurut saya pribadi ya. Sebagai Siap, kesalahannya. betul, Pak. Gitulah saya. Maka saya pun kalau berkawan tidak ada beda-beda. Mau dia orang Batak, mau Madura, Jawa, Bugis, orang Banjar, kawan semua. Asalkan orang itu tidak jahat. Yang pertama tidak begini. Dia itu minjam barang kita, pinjam 200 ya, besok enggak diganti. Itu jahat lah, berarti jahat ya. Bukan dia jahat membunuh orang enggak. Room yang paling sepi, Pak. Kristen, room yang paling sepi itu room saya, Pak. Saya sampai nyari-nyari, sampai berjam-jam kadang nunggu. Karena memang kadang, sebenarnya ini baru pertama kali nih saya bikin tema kayak gini. Dulu saya bikin, yang selalu saya bikin, Pak, Kristen silakan naik bertanya. Bahkan saya kasih, Pak, pokoknya sekali naik, minimal harus 10 pertanyaan. Harus 10 pertanyaan. Nanti kalau dia berhasil bertanya dengan cara yang baik dan benar 10, nanti saya kasih hadiah, Pak. Bapak mau tahu hadiahnya apa? Dikasih kesempatan 60 kali bertanya, Pak. tapi ini penontonnya makin nambah, saya tengok nih punya Bang Rasid. Iya, makanya saya bilang, Pak, 1.200 itu ketika ada diskusi seperti ini, itu benar-benar terpilih, Pak. SDM menengah ke atas itu akan terpilih. Nah, SDM rendah ini yang suka menghujat itu akan hilang dengan sendirinya. Karena memang tujuannya bangun pagi itu buat menghina, menghujat gitu. Entah apa gitu. Karena melihat dari sudut pandang, dari kebencian yang dia miliki. Tidak pernah melihat dari garis besar. Iya. Gitu. Cuman ya, lagi-lagi, mohon maaf, Bapak ke Protestan apa Katolik? Oh, saya Protestan. Nah, beliau Protestan. Tetapi Protestan. mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Di sini terkenal, Pak, Protestan. Mulutnya sadis sekali, Pak. Sadis sekali. Saya bukan hanya itu. Saya juga sering nengok. Kadang saya nengok labnya berapa Pak Ustadz. Saya sering nengok juga. Tapi ya betul lah kata menghujatnya minta ampun juga. Tetapi Ya, juga saya jadinya mengerti. Saya juga enggak suka juga kalau ada berdiskusi dengan Pak Ustadz yang ngomong lah ya, yang agak suka bla bla blanya, enggak suka juga. Saya dengan Ustadz Yusuf itu kadang-kadang mau juga diskusinya gitu. Karena beliau kan enak juga diajak diskusi kan. Jadi kita ini semakin banyak kita berkomunikasi dengan baik dia muslim atau tidak muslim, biar semakin besar juga kita mendapatkan ilmu mereka gitu, bah. Oh gitu, model punya mereka itu semakin besar juga peluangnya gitu, bah. Bukan berarti kita nih mau ngomong, saya diskusi dengan Bang Rasid ini, mau ngomong tadi diskusi kanaknya gitu, mau ngomong lalu mau pindahkan ke Islam, ya tidaklah kan. Masalah itu kan kita kan keyakinan gitu, bah. Keyakinan kita itulah. Masalah benar tidak benar itu, maka saya bilang kan, benar tidak benar itu ketika kita mati nanti baru kita tahu gitu, bah. Karena kita di dunia tidak bisa memponis. Tapi jangan sampai lah, Pak. Kita juga di dunia itu, makanya kan di dalam Islam itu sendiri tidak boleh ada yang namanya mempasrahkan diri. Kita selalu dituntut untuk selalu mencari kebenaran. Bagaimana kebenaran Tuhan sesungguhnya. Makanya dalam Islam itu, Pak, di dalam Islam itu masih sering ada di kalangan ulama itu, masih ada yang namanya perdebatan. Tetapi apa yang diperdebatkan? Apa yang diperdebatkan tentang ibadah, tentang fatwa seperti ini haram, ini enggak, ini caranya begini beribadah, caranya begini. Perdebatan itu dalam segi fikih, terus dalam segi ya ilmu-ilmu tinggi dalam keislaman lah itu. Ada namanya hakikat makrifat, terus ada namanya mantik dan lain-lain. Kalau saya kan lebih ke yang mempelajari namanya mantik, ya kan. Tetapi saya menjelaskan di sini disederhanakan agar gampang dipahami. Karena ilmu mantik di dalam Islam itu ya tidak mudah juga begitu. Saya sedikit-sedikit belajar gitu. Seperti itu. Cuman kalau lagi-lagi habis ini ketemu dengan Bapak, diskusi dengan baik kayak gini, tiba-tiba ketemu penghujat lagi, wah berubah lagi saya. Hilang lagi semua. Wah, beda lagi, berubah lagi, Pak. Langsung kebalik semuanya. Kayak gitu. Ya, sama juga kalau orang berdagang, Bang Rasid. Kita ini kan orang berdagang kan. Yeah. Jadi orang dah ambil barang, tiba-tiba tidak beli barang kita satu, kita juga tidak bisa marah. Yang penting kita ketawa-ketawa aja kan. Oh mungkin rezeki. Itu salah satu hal positifnya gitu, Pak. Itu hal satu yang berarti saya nggak bisa jadi pedagang, Pak. Kalau ada orang yang udah pegang-pegang barang nggak dibeli, gue maki-maki. Kurang ajar lu. Oh, kalau Bang Rasid ya tidak bisa. Dari aura muka memang nampak. Memang emosional, memang ada akui.
Nggak mau Pak saya. Iya. Nggak mau saya Pak jadi orang sabar. Nggak Pak. bisa. Bapak saya mati muda Pak gara-gara sabar. Semua teman-temannya bilangnya, Bapak lu sabar banget sih orangnya. Jadi Tuhan lebih sayang dia daripada kita semua. Ini Bapak saya ini mati pun muda karena untung sabar. Bang Rasik. Ini pun untung Bang Rasik ya larinya ke agama. Kalau nggak ke agama, waduh, nggak tahu cerita nih emosional macam mana. Malah Pak. Gitu. Sebenarnya ini sebenarnya Pak. Kalau saya tuh lebih ke menguraikan tentang bagaimana di sini mengentertain teman-teman. Yang senengnya seneng, yang nggak seneng ya pasti orang yang inilah. Tetapi dalam hal itu, kalau masalah kesabaran Pak, sayalah orang yang paling sabar. Ya, betul. Makanya Kantor Bang Rasik ini tahu- Pak, kantor ini saya dirikan sudah mau masuk ke tahun kedua. 100% pun tidak, 100 rupiah pun tidak ada pemasukan. Mulai dari tahun 2023 akhir sampai detik ini. Sampai Maksudnya? tidak ada pemasukan untuk membuat perusahaan ini berjalan sempurna. Nah, kurang sabar apa coba? Wah, saya orang sabar Pak dalam dunia bisnis tapi. Berarti Bang Rasik ngomong-ngomong nih tahun berapa lahir nih? Kenapa? Tahun berapa lahir ngomong-ngomong nih? Masih muda saya Pak, 84. Tahun berapa lah? 84. Hah? 84. Wah, masih tua Bang Rasid, masih jauh tua dari aku. Iya. 84 aku 92 lahir. Cuma mukanya awet muda. Enggak Pak, 30-an saya sama lah kita Pak. Seumur Hah? kita. Ini filter aja di filter aja nih Pak. Jadi lahir itu berapa? 84. Iya. 84. Iya. Ah, itulah salah satu Bang Rasik. Orang yang benar-benar mempelajari agama dengan benar-benar itu salah satunya apa namanya Islam itu apa namanya itu yang dikasih dulu oleh yang di atas awet mudanya nampak itulah salah satu kelebihannya. Tidak mempunyai harta yang banyak. Saya selalu menghadapi masalah dengan senyum Pak. Walaupun sebenarnya bawaannya udah senyum. Itulah salah satu kan. Itulah hal yang dapat kita duduk di duniawi ya. Apalagi tidak tahu ketika kita dipanggil entah seberapa banyak nanti yang dikasih harta yang dikasih di atas nanti. Ada juga Pak, karena saya lengkap Pak. Krim saya lengkap Pak. Krim maghrib, krim malam, krim subuh, krim siang ada, krim sore. Sebelum tidur saya harus pakai ini dulu, whitening atau apalah itu. Nggak Keluar bisa, rumah Bang Lasih. semprot. Itu tidak bisa itu. Karena saya merasa sendiri, umur baru 30 tahun, dia kayak umur 40 tahun lebih. Rambut depan udah tidak ada. Sebenarnya satu hal yang saya takutkan, itu ya bapak saya yang seperti bapak ini. Itu yang saya takutkan Pak. Mana saya orangnya suka warna-warnain rambut. Kadang saya khawatir Pak. Takutnya di usia saya segini saya nurunin bapak saya kepalanya. Ya kan? Nggak lucu Pak, umur segini tiba-tiba di sini udah bersih rambut, ya kan? Emang. Tapi kadang-kadang memang udah mulai rontok Pak. Udah mulai rontok. Tapi masih awet. Udah mulai rontok. Kemarin udah mulai rontok. Tetapi begitu sudah mulai jalan perusahaan, udah mulai berjalan alhamdulillah. Wah alhamdulillah udah mulai kuat lagi rambut gitu. Itulah salah satu tarik Bang Rasik. Orang yang sering ceramah itulah pahala yang dikasih yang di atas itu luar biasa. Tidak berupa duit, itulah yang dikasih dan kita kan. Dikasihlah kita secara fisik kita, muka kita selawet muda. Itulah salah satu hal positif yang dikasihkan dari di atas itu. Pokoknya karena krimnya lengkap Pak. Krim maghrib, krim malam, krim subuh, krim siang, krim sore itu nggak pernah ketinggalan itu. Insya Allah harus di ini. Habis itu kalau keluar rumah harus pakai apa sih namanya sunblock gitu. Oh gitu ya. Oh. Tapi udah berkeluarga Bang Rasik ya? Udah berkeluarga ya? Udah. 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 Udah.
Oh, dikira masih lajang gitu, Pak. Udah, anak 2 alhamdulillah. Ini besok masuk sekolah ini di tahun ini, Yang tua, masuk sekolah. yang tua. Yang tua masuk kuliah. Terus yang nomor 2 kelas 2 SMA. Yang ketiga masuk SD, yang terakhir masuk TK. Berarti anak 4. Inilah yang paling saya benci nih kalau kayak gini. Bapak nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Dosa saya kalau saya nggak jawab, Pak. Bukan. Jangan tahu kan. Anak Bukan saya banyak. Berasik. Berasik ini kalau Nggak ada yang tahu, Pak, sebenarnya, Pak. Nggak ada yang tahu sebenarnya ini, Pak. Bapak sih. ini Berasik ini nggak masuk akal nih anak atau ini kalau dilihat dari muka tuh nggak masuk akal. Anak saya kuliah, Pak. Nah, itulah nggak masuk akal. Alhamdulillah. Insya Allah kalau dia nih, ini saya lagi diusahakan dia masuk di UI. Harus wajib. Kalau enggak, saya sliding ntar. Itu saya ancam, Pak. Saya bilang, lu kalau nggak masuk UI lu abis lu. Nah, sebenarnya dia masuk itu karena takut gitu. Nanti kalau masuk baru dikasih hadiah apa yang dia mau. Gitu. Oh gitu ya. Oh. Kalau yang nomor 2, yang perempuan sih, yang tengah ini dua-duanya perempuan laki. Kalau saya sih yang laki-laki saya nggak peduli, Pak. Dia mau kayak bagaimana modelannya ya kan, bapaknya juga kelakuannya kan begitu kan. Mau jadi yang penting jangan jadi bengkok gitu. Ya. Yang penting sukanya sama perempuan ya kan. Kalau anak orang lu apa-apain ya nikahin. Intinya kan saya gitu. Yang penting anak ikut Jadi tanggung jawab. Intinya. Ya, tapi yang perempuan ini yang saya jaga. Ya. Yang perempuan Tidak yang paling kalau bapaknya ke masjid kuat, ya tetap anak tetap imannya pun kuat. Oh iya, Pak, itu kalau saya di rumah nggak ada itu. Kalau saya di rumah, serentak semua. Sampai maknya juga saya injek lehernya kalau nggak bangun subuh. Oh, bener saya, Pak. Kalau masalah ini iya. Saya injek lehernya bener, lu mau tidur masih tidur atau langsung seger matanya. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah karena begitu awal-awal semuanya ya jadinya sampai sekarang udah rutin mereka apa segala macam kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh oke. Karena awalnya itu, Pak, kuncinya, Pak. Buat apa kita bikin keluarga yang harmonis kalau kalau apa ya? Ibadah itu ya ibadah kan. Yang utama kan di Bapak kan juga pasti kan itu ibadah. Iya pasti. Itu utama, itu utama. Itu wajib. Wajib. Karena saya pun hari Minggu enggak pernah buka, saya tutup. Meskipun mau belanja saya bilang enggak bisa. Semua ke gereja dulu. Itu. Karena cari duit ini intinya kan enggak pernah habis-habis. Nah, tetapi kita Ya, ini betul. Tetapi kita ini jangan lupa juga ketika kita dapat sesuatu ya kita harus bersyukur gitu. Salah satu bersyukur menurut saya pribadi ya Kristen ya kita satu-satunya ke gereja. Kayak gitu Bang Rasid. Karena kita menyukuri hidup di dunia ini, namanya cari duit ini sampai kapan Banda tidak pernah cukup. Dapat 100 juta ya mau 200 kan. Dapat 200 mau 300. Ya itulah jiwa itulah manusia hidup. Kalau saya kan basicnya dulu kan setelah selesai SMA saya bukan kuliah tapi saya sekolah pelayaran tahun 2004. Tahun 2004 saya sudah sekolah pelayaran, tahun 2005